Assalamualaikum, halo Sobat Religi, selamat datang di Ruang Aring Si Cepot, saran informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal, dan tepat. Podcast kebanggaan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Marhaban ya Ramadan, Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi dengan Ramadan 1447 Hijriah. Kita perlu terus bersyukur karena kita bisa menjalani ibadah Ramadan dalam kondisi sehat dan semangat. Agar Ramadan kita produktif dan bermakna, Kultum bersama Si Cepot menemani Sobat Religi menjelang berbuka puasa setiap harinya. Dan untuk itu jangan lupa ya untuk subscribe dan like berbagai konten kami selama Ramadan. Sobat Religi, lisan merupakan salah satu bagian tubuh yang mendatangkan hal positif, juga bisa bermanfaat atau bisa digunakan dengan baik, sekaligus juga bisa mendatangkan hal yang negatif ya. Sore ini telah hadir bersama kita Ustazah Siti Rodiah, penyuluh agama Islam, yang akan menyampaikan kultum berjudul Lisan adalah Cerminan Hati. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sobat Religi yang dicintai Allah dimanapun berada, lisan adalah salah satu anugerah yang Allah berikan terhadap kita sebagai manusia. Lisan diibaratkan pisau bermata dua. Di sisi lain, lisan itu memberikan manfaat dengan kata-kata, memberikan nasihat, dan juga bisa menyampaikan dakwah melalui lisan tersebut. Tetapi di sisi lain, lisan juga mengakibatkan menyakiti, menggores hati orang lain. Dengan lisan tersebut bisa fitnah, ujaran kebencian, adu domba. Maka pernahkah kita melihat ada satu teko yang di dalamnya diisi dengan teh. Kemudian dari teko tersebut dituangkan terhadap gelas, maka yang keluar adalah teh. Dan ketika teko tersebut diisi oleh air keruh ataupun bahkan comberan, maka ketika dituangkan adalah yang terisi, yang keluar itu adalah comberan. Itu adalah perumpamaan lisan. Lisan itu diibaratkan corong yang ketika dia mengeluarkan sesuatu dalam lisannya, maka diambil daripada hatinya. Makanya ini disebutkan bahwasanya lisan adalah cerminan hati kita. Ketika hati kita bersih, maka apa yang dikeluarkan, diproduksi daripada lisan kita adalah yang hal-hal yang baik dan juga jujur, serta tentu saja bisa menyenangkan ataupun bahkan menenangkan setiap orang. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yustaqimu imanu abdin, tidak istiqomah seorang hamba ketika imannya tidak istiqomah, hatta yastaqima qalbuhu, apabila hatinya tidak istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu, dan tidak istiqomah hatinya hatta yastaqima lisanuhu, kalaulah hatinya belum istiqomah. Apa artinya? Bahwasanya kualitas daripada hati, lisan dan juga iman berkaitan satu dengan yang lainnya. Kadang di antara kita ada yang berkata bahwasanya lisan saya itu judes gitu ya, jelek, tapi hati saya itu baik gitu ya. Ini pernyataan ini adalah menurut psikolog dan juga spiritual kurang tepat. Kenapa demikian? Ketika hatinya bersih, maka apa yang dikeluarkan daripada lisan kita juga bersih, bagus, dan juga memproduksi kata-kata yang memang benar ya. Tapi ketika hati kita kotor, banyak sampahnya, diibaratkan satu pabrik yang memang pabrik tersebut mengeluarkan asap pekat dari cerobong pabrik tersebut, maka dipastikan di dalam pabrik tersebut ada pembakaran sampah yang sangat luar biasa. Ya, maka itu artinya apabila hati kita banyak sampahnya, kotor, maka apa yang keluar itu juga kotor perkataannya. Maka pertanyaannya bagaimana cara membersihkan, memfilter
lisan kita supaya mencerminkan hati yang jernih. Maka yang pertama yaitu bizikrullah. Ini. Yang pertama, perbanyaklah berzikir. Maka dengan berzikir, hati kita pun akan tenang. Dengan sering-sering mengingat Allah, maka kita akan malu ketika kita mengucapkan kata-kata maksiat ataupun bahkan menyakiti orang lain. Ketika kita mengingat Allah, maka kita pun akan takut. Kenapa takutnya? Kita tidak akan selamat dunia maupun akhirat yang diakibatkan oleh lisan kita. Kemudian yang kedua, berfikir. Ya, kalau tadi berzikir, yang kedua berfikir. Ya, menggunakan 3 rumus. Nah, ini nih ada 3 rumus. Jadi ada tipsnya. Iya. Jadi 3 rumus. Rumus tersebut menggunakan 3 detik. 3 detik, waduh. Ya, jadi detik yang pertama. Ya, detik yang pertama kita kembalikan terhadap diri kita, apakah pernyataan ataupun perkataan kita itu benar? Detik yang kedua, apakah perkataan ataupun pernyataan kita itu bermanfaat? Detik yang ketiga, apakah perkataan ataupun pernyataan kita itu menyakiti orang lain? Jadi 3 detik tersebut adalah rumus kita supaya kita manfaat, benar, manfaat, dan juga tidak menyakiti orang lain. Ya. Jadi ketika kita berbicara menyakiti orang lain, tentu saja akan ada dampak ke depannya. Kemudian yang ketiga, selain kita berzikir, berfikir, maka yang ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkata baik atau diam. Diam itu adalah ibadah yang paling aman. Ketika bicara kita tidak bermanfaat ataupun bahkan menyakiti orang lain. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Maka diam itu adalah caranya supaya kita tidak banyak mengeluarkan kata-kata yang memang tidak bermanfaat ataupun bahkan menyakiti orang lain. Yang ketiga, yang keempat ya Pak Hasan. Yang keempat yaitu berdoa. Ya, kita minta doa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, memohon terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita senantiasa lisan kita berzikir terhadap Allah. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami supaya lisan ini dipakai untuk berzikir terhadap-Mu. Ya Allah, tolong kami supaya kami itu senantiasa bersyukur terhadap-Mu. Ya Allah, tolonglah kami supaya kami membaguskan ibadah terhadap-Mu. Itulah bahwasanya tips tersebut supaya lisan kita bisa terjaga dan juga kita bisa mencerminkan daripada hati yang jernih. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Amin. Khususnya untuk sobat religi dimanapun berada. Mudah-mudahan khususnya kita senantiasa bisa membersihkan hati kita dan juga bisa menjaga lisan kita sehingga apa yang dikeluarkan dari lisan kita menenangkan, membahagiakan hati orang lain. Masya Allah. Usikum binafsi bitaqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Ustazah. Sami-sami Pak Hasan. Alhamdulillah sobat religi, kultum yang luar biasa menginspirasi kita telah disampaikan oleh Ustazah Siti Rodia. Semoga kita bisa selalu menjadi hamba yang menjaga lisan selama Ramadan, bahkan di bulan lainnya juga, sehingga bisa menjaga pahala puasa kita dengan baik pastinya. Selamat menyambut buka puasa. Sampai jumpa dalam kultum bersama si Cepot Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.